membuat kesal kita. Nah, tetapi itu semua adalah bagian dari sebuah dinamika kehidupan manusia. Kita sebagai seorang muslim, bapak dan ibu sudah pengalaman, sudah senior, sudah luar biasa, saya butuh belajar. Tetapi barangkali watawasobil haq watawasobisob, bagaimana kita bisa mengaplikasikan ini dalam konteks profesi kita. Karena apa, hadirin yang dimuliakan Allah, satu hal yang perlu kita pahami, bahwa di dalam era digitalisasi ini, dalam pemahaman saya terhadap salah satu ayat yang tadi saya bacakan, misalkan dalam surat An-Nahl ayat 78. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absar wal af'idah la'allakum tashkurun. Allah mengeluarkan kamu ya dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui suatu apapun. Ini SPOG ini bagiannya. Dan bidan. Dan dia menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati nurani agar kamu bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah, kita coba dalam era digitalisasi konteks ayat ini, di situ Allah menggambarkan adanya hardware dan software. Hardware dalam konteks pemahaman kita adalah komponen fisik ya dalam komputer seperti CPU, RAM, ya, monitor dan lain sebagainya yang dapat disentuh, dilihat, dipegang, diraba. Ada di situ adalah software. Ya. Ada software di situ merupakan sebuah program komputer atau aplikasi sistem ya operasi yang memberikan instruksi kepada hardware untuk melakukan sebuah tugas tertentu. Artinya apa? Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita coba pahami bahwa Allah memberikan software dan hardware kepada kita. Apa maksudnya? Dalam pemahaman saya, mudah-mudahan nanti kita bisa diskusi. Allah memberikan hardware, menciptakan pendengaran. Ya, di sini ada kalimat wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Kita lahir dari perut ibu ini ke alam dunia tidak mengerti apapun. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absar wal af'idah la'allakum tashkurun. Kemudian inilah hardware-nya. Allah jadikan, Allah bekali, Allah lengkapi dalam kehidupan manusia yang lahir tanpa mengerti apapun berupa as-sam'a wal absar wal af'idah. As-sam'a ini pendengaran. Pendengaran itu kan, mohon maaf ya, ini juga ada banyak dokter-dokter THT, ada dokter Fahmi. Pendengaran itu kan bukan kuping dalam ayat ini. Allah memberikan hardware kita sebuah pendengaran berupa fisik ya. Kalau kita lihat fisiknya adalah telinga. Telinga adalah organ tubuh yang ada dalam diri manusia ya, yang berfungsi untuk mendengar, menjaga keseimbangan dalam kehidupan. Terletak di sisi kanan kepala yang terdiri dari bagian-bagian yang ada di luar, tengah, dan dalam tentunya. Telinga merupakan organ yang cukup berpengaruh ya, mohon maaf nanti
bukan ngajari dokter spesialis, tapi ini pemahaman saya dalam konteks ayat tersebut. Penting untuk bagi manusia. Oleh karena itu, ketika konsep telinga tidak dijelaskan jelas dalam kalimat di sini, dia hanya kalimat yang harus benar-benar kita pahami. As-sam'a, pendengaran. Ya. Kemudian konteksnya adalah berupa telinga, kemudian wal absor, penglihatan. Konteks fisiknya adalah mata dalam konteks kita. Ya, mata juga punya fungsi peranan yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Kita punya telinga, kita punya mata, kita bisa beraktivitas, bisa melayani kesehatan, bisa melakukan sebuah pelayanan yang prima, ya, dalam hal yang baik sebagai profesi seorang dokter ahli kesehatan. Kemudian di situ ada wal afidah, ada hati. Ibnu Katsir menafsirkan al-afidah itu adalah hati, otak, dan pikiran. Artinya apa? Ini menjadi sebuah pusat dalam organ tubuh manusia, mempunyai peranan penting masing-masing secara anatomis, dan otak ini, hati ini menjadi satu penggerak, satu pusat dalam mengaplikasikan semua tatanan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu konsep ini Allah memberikan sesuatu yang berupa software dan hardware yang nampak, yang tidak nampak, yang berupa fisik mata, telinga, hidung, organ tubuh kita ini. Untuk apa itu semua? Secara hardware dan software, karena dua hal ini, satu perangkat dalam komputer, dalam HP kita dan lain sebagainya, adalah satu yang tidak bisa ditinggalkan, semua saling keterkaitan, saling menyuplai. Allah menciptakan mata, telinga, hidung, apa yang ada dalam organ tubuh kita. Penggeraknya adalah hati. Maka la'allakum tashkurun. Agar itu semua kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Karena salah satu software yang tidak berfungsi, maka organ tubuh kita juga akan terganggu. Sama, ketika kita tarik dalam konteks kehidupan manusia, pasien yang kita tolong, pasien yang kita layani setiap waktu, setiap hari, ada sesuatu yang sedang konslet, ada sesuatu yang tidak lagi terganggu, ya, angkatnya, atau sistem yang sedang tidak baik yang ada dalam sistem tubuh manusia, maka butuh untuk diobati, butuh untuk ditelusuri, dicek, dicari apa penyebabnya. Sehingga komponen ini, variabel ini tidak berfungsi. Maka dokterlah bagiannya. Kitalah bagiannya. Allah memberikan sesuatu yang luar biasa, mata kita untuk ibadah, telinga kita untuk ibadah. Kan gitu ya Bapak Ibu. Apa yang kita miliki untuk ibadah, harus bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Fadkuruni adkurkum waskuruli wala takfurun. Sehingga apa yang kita miliki, media yang kita miliki hari ini, itu bisa bermanfaat untuk diri dan orang lain ketika kita mampu untuk mengejawantahkan, untuk mengaplikasikan dalam kehidupan secara keseluruhan, secara universal, dengan tetap berpegang teguh
pada konsep Al-Quran. Quran memberikan bimbingan dan arahan. Apa yang Allah berikan berupa pengetahuan, keilmuan, kemampuan adalah sesuatu sebagai media untuk bersyukur, beribadah kepadanya. Teknologi yang kita miliki, teknologi yang kita pahami, yang kita gunakan hari ini, kemarin, dan insya Allah yang akan datang, adalah sebagai media untuk menolong kemudahan, kecepatan, ketepatan bagi semua aktivitas manusia, ke aktivitas kita dalam rangka ikut serta mensehatkan masyarakat secara universal. Pandailah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala apapun yang kita miliki hari ini. Apa yang kita bisa hari ini. Apa yang bisa hari ini kita lakukan, bersyukurlah kepada Allah. Termasuk, mohon maaf, malam ini kita bisa berjumpa, bersilaturahim lewat media sosial kita. Bersyukurlah kepada Allah bahwa kita malam ini masih bisa bersilaturahim melalui media ini. Karena ada saudara kita, teman kita, masyarakat kita yang pengen seperti kita, tapi berbagai macam kondisi hal yang lain sehingga mereka saudara-saudara kita belum bisa bergabung atau tidak seperti kita. Bersyukurlah hari ini kita masih bisa takbir. Bersyukurlah kepada Allah hari ini kita masih bisa berjumpa, bertemu dengan keluarga. Masih bisa sujud, masih bisa membaca usolli, bisa bersolawat, bisa basmalah. Ini luar biasa yang harus kita syukuri. Kegiatan kita bisa dibantu dengan teknologi, meringankan beban kita. Bersyukurlah kepada Allah hari ini pekerjaan kita masih bisa ditolong, dibantu dengan cepat, tepat dengan media sosial yang kita miliki. Wa ita'addana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Ketika kita semua mampu mengaplikasikan apa yang kita miliki, hakikatnya dari Allah, kita bisa membantu orang lain, melayani orang lain, bersyukurlah. Karena mohon maaf mungkin ada saudara-saudara kita sesama satu profesi yang hari ini belum bisa melayani masyarakat, belum bisa melayani pasien karena suatu hal. Kita yang hari ini dengan hitungan jari, berapa hari ini yang kita bisa tolong, kita bantu untuk kesehatan masyarakat, lingkungan, pasien kita. Hal yang lain, ini yang luar biasa. Inilah kemuliaan bagi dokter-dokter yang beriman dan bertakwa pada Allah, Tuhan semesta alam, termasuk kita di dalamnya. Bersyukurlah Allah akan menambah ziyadah kenikmatan. Kenikmatan itu banyak. Ya, bersyukurlah kepada Allah. Allah akan memberikan tambahan-tambahan yang kadang belum bisa kita pikirkan, yang belum bisa kita prediksi, tapi Allah telah memberikan, menjanjikannya. Imam Al-Ghazali misalkan memberikan gambaran kepada kita semua untuk tetap kita menjaga akhlak kita, etika kita dalam melakukan semua aktivitas didasari dengan niat nawaitu. Karena niat adalah pangkal biar semua aktivitas kita bernilai ibadah. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Segala sesuatu yang kita lakukan, kata Nabi, kita harus didasari dengan niat. Bismillah, tawakkaltu 'ala Allah. Hakul yakin Allah akan memberikan segala apa yang kita harapkan. Rizki pasti akan mengikuti karena kita telah menjalankan profesi sebaik mungkin sesuai dengan keilmuan yang kita miliki. Nikmat
Ibnu Qayyim al-Jauziyah misalkan, salah satu murid kesayangan dari Ibnu Taimiyah, menafsirkan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita dengan media sosial yang kita miliki ini juga bagian daripada nikmat sebuah kehidupan. Karena pelayanan kita bisa diakses, bisa dibantu dengan media yang kita miliki. Kata Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah, nikmat itu yang pertama adalah nikmat fitriyah. Apa itu nikmat fitriyah? Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nikmat fitriyah ini adalah nikmat yang melekat ya dalam diri manusia sejak lahir. Kita lahir ke alam dunia sudah dikasih sebuah nikmat, namanya nikmat fitriyah. Berupa apa? Anggota tubuh yang lengkap. Ada mata, telinga, tangan, kaki, semua organ tubuh kita, panca indera kita, akal pikiran kita, potensi dasar yang dimiliki manusia sejak lahir ada nikmat fitriyah. Alhamdulillah. Kita ini sebagai seorang profesi dokter, Allah kasih kelengkapan dalam tubuh kita. Mohon maaf, ada saudara kita, kawan kita, tetangga masyarakat kita yang mohon maaf kadang-kadang organ tubuhnya menurut kita tidak lengkap. Tapi menurut Allah itu ada kelengkapan yang sangat luar biasa. Kadang mata kita bisa melihat kanan kiri, bisa melihat merah, hijau, kuning, dan sebagainya. Tapi kadang-kadang ada saudara kita yang mohon maaf secara fisik matanya tidak bisa melihat. Tapi dengan mata hati Allah berikan kelebihan. Dia mampu melihat segalanya di sisi kanan kiri dan sekitarnya. Mampu menghafal Al-Quran dengan 30 juznya. Tapi kadang-kadang mohon maaf kita ini yang lengkap, mata, pendengaran, telinga, dan sebagainya, hafal Quran hanya 3 juz ya. Surat-surat pendek yang langganan, Kulnas, Falak, Al-Ikhlas ya. Ini sebuah kenikmatan. Jadi kita semua bersyukurlah kepada Allah, jari-jari kita bisa mengaplikasikan digital, bisa mengaplikasikan komputer, laptop, HP untuk menolong orang. Mata kita, telinga kita digunakan untuk menolong orang, melayani orang yang membutuhkan bantuan dalam kesehatan kita khususnya. Dan kita sebagai yang di luar kesehatan juga mampu mengaplikasikan tangan kita, mata kita untuk saling berbagi. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Konsepnya bagaimana kita mampu mengaplikasikan dalam kehidupan dengan nikmat fitriyah yang ada dalam tubuh kita. Kemudian Ibnu Qayyim al-Jauziyah membagi nikmat yang kedua, Bapak dan Ibu, ada nikmat ikhtiariyah ya. Nikmat usaha kita, hasil usaha kita. Bapak Ibu sebagai dokter, ini adalah Allah berikan nikmat ikhtiarnya. Kita pengen menjadi seorang dokter, ada proses. Kita pengen menjadi orang kaya, ada proses. Ada usaha. Kita pengen menjadi seorang pejabat, seorang yang berhasil, public figure, semua ada proses, ada usaha. Nah, usaha, proses, aktivitas yang diperoleh, itulah yang namanya nikmat ikhtiariyah. Hari ini kita memperoleh apa? Rizki berapa? Kenikmatan apa yang Allah berikan hari ini pada kita? Itu nikmat ikhtiariyah karena sebab hasil jerih payah usaha kita. Kedudukan kita hari ini sebagai apa? Harta benda yang kita miliki hari ini, kemudian jabatan yang hari ini kita miliki,
itulah nikmat ikhtiriyah. Termasuk mohon maaf dalam tanda kutip ketika seseorang yang sudah mendapatkan ikhtiar berjuta bermiliar dengan tenaga berbagai macam sudah mencapai singgasana yang dituju, kedudukan yang mulia, tapi karena ikhtiar cara bicara ngomongnya kurang tepat, menyakiti orang banyak, sehingga bisa turun lagi itu jabatan, kedudukan, kehormatannya karena sebab usaha sendiri menghumbar bahasa yang kurang mendidik masyarakat secara keseluruhan. Allah kalau sudah membuka aib seseorang, Allah segalanya. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, ikhtiar yang kita miliki hari ini, mari jadikan untuk lahan ibadah. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Apa yang kita miliki hari ini, punya HP, punya kemampuan, gunakan untuk kemaslahatan ibadah pada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan profesi kita masing-masing. Kemudian Ibnu Qayyim al-Jauziyah membagi nikmat yang ketiga adalah nikmat alamiah. Apa itu nikmat alamiah? Adalah nikmat alam semesta. Kita lahir ke dunia ini, Allah sudah memfasilitasi alam yang ada. Ada udara, tanah, buah-buahan, pohon, dan sekitarnya yang ada. Itu adalah yang disediakan Allah untuk kesejahteraan umat manusia. Maka apapun yang kita miliki, bisa membeli tanah, rumah, dan lain sebagainya, itu adalah nikmat alamiah yang Allah sudah siapkan untuk kesejahteraan umat. Tinggal bagaimana kita bisa mengaplikasikan harta yang kita miliki, lahan yang kita miliki, sungai yang kita miliki, danau, empang, ya, yang kita miliki, semua fasilitas alam yang Allah siapkan adalah untuk ibadah. Dan semua diperuntukkan untuk kesejahteraan umat manusia. Ada matahari, ya, ada sumber alam yang lainnya, ada udara, ada air, dan sebagainya. Itu adalah nikmat alamiah. Kemudian nikmat berikutnya yang keempat kata Imam Ibnu Al-Jauziyah adalah nikmat diniyah. Nikmat agama, nikmat keyakinan, nikmat iman. Karena apa? Kita ini bersyukur, mohon maaf ya, karena kita orang muslim, kita bersyukurlah kepada Allah. Hari ini kita bisa ibadah tenang, kita bisa ibadah dengan baik, dengan khusyuk, karena nikmat dirinya. Bayangkan, ketika kita melihat sejarah masa lalu, orang-orang tua kita, para pejuang bangsa Indonesia, ya, yang telah gugur memperjuangkan untuk kemaslahatan rakyat Indonesia, boro-boro zaman penjajahan kita bisa ngaji ngumpul seperti ini, bisa sholat berjamaah di masjid, di musola, di surau, karena saat itu bangsa Indonesia dilarang berkumpul berserikat. Bangsa penjajah sangat benci jika ada orang Indonesia bergerombol, bersatu, tetap mereka harus mencerai-beraikannya. Nikmat ibadah kita ini. Indonesia melindungi 6 agama. Di Indonesia ini salah satu negara yang luar biasa dengan ketertiban, kebersamaan. Semua bisa bersatu walaupun berbeda keyakinan. Inilah kenikmatan. Bapak Ibu sebagai seorang pelayan kesehatan, seorang dokter, tentu pasien kita juga tidak semuanya yang seakidah dengan kita. Tetapi kita tidak membedakan. Kesehatan itu tidak membedakan sehat itu muslim atau non-muslim. Semua sebagai bentuk pelayanan kita sesuai dengan etika, profesi, sumpah kita. Seorang dokter sudah disumpah, sudah janji untuk melayani, mengobati, ya, semua keluhan masyarakat yang membutuhkan pertolongan. Dengan apa itu, ada konsep
Ya, apa konsep enam benar dalam memberikan obat misalkan, gitu ya. Itu biar semuanya terkendali, tepat, ya. Siapa pasiennya, obatnya apa, caranya bagaimana, waktunya kapan, ya. Sampai nanti yang terakhir bagaimana pendokumentasiannya, pencatatannya obat dan sebagainya. Artinya pemberikan obat secara klinis ini tepat sasaran. Ya, tidak menyalahi sehingga tidak terjadi dari hal-hal yang di luar prinsip kedokteran. Ada prinsip otonomi, ya, ada prinsip kebaikan, ada prinsip tidak merugikan, dan ada prinsip apa itu justice, ya, keadilan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu kenikmatan diniyah adalah kenikmatan yang luar biasa untuk kita bisa berbagi, ya, bisa memberikan satu gambaran kepada orang lain bahwa agama menjadi satu hal yang pokok dalam kehidupan. Ketika kita melayani pasien yang seakidah, seiman, tentu bukan hanya obat. Kita mampu dan bisa memberikan nasihat kepada pasien kita. Nasihatilah agar mereka tetap mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dokter, kita memberikan obat, suntikan dan lain sebagainya hanya wasilah pelantara. Tetap yang menjadi penyembuh adalah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika kita memberikan pelayanan, kita harus tetap berakidah Islamiyah, tetap kita bertauhid kepada Allah, sementara kita manusia hanya pelantara. Yang memberikan segalanya adalah tetap Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah, kemudian Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah memberikan tafsiran kenikmatan yang kelima adalah nikmat ukhrawiyah. Nikmat ukhrawiyah ini adalah nikmat yang diperoleh di akhirat kelak nanti. Balasan amal ibadah yang abadi, yang super, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sebagai pelaksana, sebagai dokter pelayan dari seluruh kehidupan masyarakat di lingkungan tempat kerja kita, ukhrawiyah menjadi satu sasaran. Kita juga memberikan satu tuntunan kepada masyarakat agar senantiasa berserah diri kepada Allah setelah kita berusaha dengan konsep Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bagaimana itu bisa diaplikasikan? Sebuah kenikmatan yang abadi akhirat kelak nanti. Bapak Ibu berusaha, kita bekerja setiap waktu dan setiap hari. Tentu raihan yang kita harapkan adalah kenikmatan, kebahagiaan, kesejahteraan dunia dan akhirat. Melalui media yang kita miliki di era digitalisasi ini, bukan satu-satunya alasan untuk kita tidak berakhlakul karimah. Bukan satu-satunya alasan bahwa itu adalah segalanya untuk kita gunakan. Tetap Allah yang memberikan segalanya. Media boleh kita kembangkan, boleh kita laksanakan dan boleh kita amalkan atau gunakan hanya sebagai bentuk memudahkan pekerjaan kita, membantu kita, tetapi bukan menjadi Tuhan dari segala apa yang ada. Sehingga dengan teknologi yang ada, tetap sebagai jiwa muslim-muslimah, kita ingat tanggung jawab kita untuk ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyatihi. Setiap kita ini adalah pemimpin dan kita ini akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah kelak nanti sesuai dengan profesi kita masing-masing. Sebagai dokter yang amanah,
dokter yang baik, dokter yang berbudi luhur, berakhlakul karimah, tentu semua aktivitas kita akan bernilai ibadah, bernilai ibadah. Rizki pasti akan mengikutinya. Yang terpenting adalah ibadah, ibadah, ibadah. Demikian Bapak Ibu sekilas ya tentang hal yang terkait dengan kondisi kondisi sekarang, bagaimana di era digital ini tantangan sekaligus peluang bagi umat Islam dengan memanfaatkan teknologi secara bijak ya dan berpegang pada nilai-nilai Islam, maka umat Islam dapat mengambil manfaat dari era digitalisasi ini untuk kemajuan agama, kemajuan pendidikan, kemajuan kesehatan, kemajuan semua kehidupan manusia. Namun penting juga untuk mewaspadai ya dampak negatif dari era digital dan menjaga diri dari penyalahgunaan teknologi. Mudah-mudahan ada manfaatnya yang sedikit ini. Yang terpenting bagi kita lanjutkan aktivitas kita dengan kondisi-kondisi yang ada, bantu masyarakat semampunya kita teruskan dan niatkan untuk ibadah. Itu paling utama. Karena agama mengajarkan kepada kita, tetap kita menjaga akhlakul karimah, kita menjaga adabiah dalam pelayanan kepada masyarakat. Ad-dinun nasihah. Agama adalah nasihat. Agama adalah pembimbing bagi kita semua. Kita ingat salah satu bimbingan dari sahabat Umar kepada kita semua. Nahnu a'jaznallahu bil Islam. Kita ini bisa mulia, kita ini bisa sejahtera, kita ini bisa makan, kita ini bisa bahagia hari ini karena sebab al-Islam. Maka bersyukurlah kepada kedua orang tua kita kelak dulu, pada orang-orang tua kita yang telah membimbing mengarahkan kita terus membimbing, mendampingi dalam menjaga keislaman, keyakinan, keimanan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Demikian Bapak Ibu, ampura kalau tidak tepat, kalau kurang, mari kita sama-sama hal yang terbaik yang kita dapati, kita peroleh untuk dapat kita terapkan dalam kondisi sebagai seorang pelayan kesehatan pada masyarakat. Yang terpenting dasari dengan keikhlasan sebagai bentuk amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Teknologi yang kita miliki hanya sarana untuk membantu dalam kelancaran, ketepatan, kesigapan kita dalam pekerjaan. Demikian Pak Dr. Jakaria, barangkali ada obrolan selanjutnya, mangga. Demikian untuk sementara, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Andes Muslimin yang telah memberikan materi yang luar biasa pada malam hari ini. Eh, Mungkin Anda tahu di teman-teman semuanya, teman sejawat, di sini ada senior-senior saya, Dr. Nur Martani ada, ini ada ketua-ketua ID cabang juga ada dari Kabupaten Bandung, dari Kabupaten Cirebon, juga ada yang dari Tasik, semuanya.